Langsung saja kita buka. Jadi ini adalah aki motor, aki Dynavolt. Di sini saya akan mencoba untuk mereview dan sekalian langsung pasang karena aki motor saya sendiri sudah tekor atau sudah drop ya. Di sini kita lihat tampak dari atasnya. Di ini tipenya itu MG5ZSC 12 volt 4Ah, dan untuk tampak depannya seperti ini, sama ada tulisan di Dynavolt-nya. Terus juga ada tulisan nano gel sama seperti yang bagian atas. Di bawahnya juga sama. Di bagian sampingnya ini ada tulisan warning atau peringatan ya. Di sampingnya lagi sama, ini juga sama seperti yang atas atau depannya. Oke, langsung saja kita coba buka apa aja yang ada di dalam kemasannya ini. Oke, yang pertama ini ada label, enggak tahu itu label apa. Terus di sini ada notanya, ini tuh nota pembelian ya guys. Jadi ini bukan endorse, jadi saya beli sendiri. Ini saya beli di tanggal 28 November, tapi bisa buatnya video itu di tanggal 4 Desember ini ya guys. Terus ini juga ada hasil tes pengujian akinya sebelum dikirim ke konsumen. Mungkin dari seller atau tokonya itu dites dulu ya. Dan di sini ada tulisan baterai tipe itu 12 volt. Terus ada tulisan ini resultnya itu grade ya. Terus juga ada tulisan voltasenya itu 12,94 volt. Ada IR dan lain-lain. Di bawahnya itu ada tanggal 28 November 2024 di bulan kemarin ya, yang tanggal pembeliannya. Terus setelahnya ini ada stiker. Ini ada stiker dari Dynavolt-nya, stiker tambahan. Ini ada tulisan apa ini, stiker mungkin dari tokonya, Tako kira guys tulisannya guys. Lumayan lah buat tempel-tempel. Terus ini ada murbaut sama ring untuk nanti buat dipasang di motornya ya. Ada tambahan itu, lumayan lah. Oke, langsung saja kita coba untuk lihat barangnya. Ini ada akinya, kita singkirkan dulu. Kita lihat ini ada apa lagi. Ini ada buku instruksi ya guys. Di sini instruksinya itu berbahasa Inggris. Kalau ada yang kurang paham bisa dibaca-baca dulu sambil ditranslate pakai Google Translate, bisa. Kita singkirkan dulu. Oke, langsung ini kita lihat dari akinya langsung. Ini akinya itu tipenya tuh ya MG5ZSC ya. Ini untuk motor Supra X125 ya. Ukurannya mirip seperti bawaan motor karena ya memang untuk peruntukannya. Bagian atas ini juga ada barcode. Di sebelahnya ini ada plus minus. Ini yang merah ada karetnya, penutup ya silikon untuk bagian plus. Sampingnya ini kosong, nggak ada apa-apa ya. Di bagian belakang ada tulisan warning lagi. Di sebelahnya lagi kosongan. Terus di bagian bawah juga kosongan. Ini ada tulisan apa itu, sepertinya itu bukan tanggal produksi atau tanggal aktifnya dari aki itu sendiri ya. Ukurannya ini juga ya
oke lah, desainnya juga bagus, warnanya juga biru, jarang sekali ada aki warna biru. Ini kita coba lepas dulu karetnya. Kita coba ukur pakai multitester ya guys. Kita lihat ini aki itu berapa volt. Kalau misalkan kita langsung pasang, kita bisa tahu. Jadi sebelumnya itu motor saya sudah tekor guys, akinya sudah nggak bisa menyala pakai double starter, jadi harus pakai kaki atau sikil guys. Kita ini pakai multitester, kita hidupkan dulu, kita cari yang untuk bagian DC ya, karena aki ini kan pakainya DC. Ini bisa kita pakai 2 atau 2 volt. Yang DC itu ada tandanya itu ya, kayak strip 2 sama titik-titik itu, atau biasanya tuh di multitester yang lain ya hampir-hampir mirip, pokoknya yang ada 2 strip gitulah. Bisa beli 2 atau 20. Kita langsung coba aja pakai yang 20 untuk mengetes. Kira-kira ini akan berapa volt ya sebelum kita pasang langsung di motornya. Sebenarnya tuh aki itu antara dicas atau tidak cas sebelum langsung dipasang itu enggak begitu masalah sih ya. Kalau memang akinya itu 12 sekian volt itu ya normal aja. Kalau memang mau dicas itu juga enggak masalah, akan lebih baik ya. Ini kita coba tegangannya, ini dapat 12,70 volt ya guys, sudah normal ya, memang sewajarnya aki 12,7 volt. Oke, langsung kita coba saja untuk dipasangkan ke motornya langsung ya guys. Kita coba buka dulu untuk joknya. Kita buka joknya, terus kita lihat ini di jok saya ada selang guys. Ini selang untuk ngebantu orang kalau di jalan tuh yang butuh bensin sih. Biasanya saya akan kasih sedot dari tangki ya. Ini kita bongkar dulu. Di bautnya ini ada 2. Sorry ya kalau misal ini kameranya gerak-gerak atau enggak pas, karena saya pakai tangan satu guys, yang satunya megang HP sambil ngerekord. Kita buka baut dulu, ini yang satu. Ini bautnya agak panjang ya guys, jadi sedikit susah pakai tangan satu. Ini langsung aku pakai tangan aja biar cepet, karena susah kalau pakai obeng terus muternya. Ini setelah terlepas, kita buka dulu tutup akinya ya. Ini udah banyak sekali debu-debu. Di sini ada kabel, ini kabel untuk kabel ke AC ke DC ya. Ini kabel full DC. Kalau yang bukan full DC itu hanya kabelnya tuh cuman kecil ya di bagian dek lampu depan sih biasanya. Kalau yang ini full DC tapi belum full wave ya. Jadi ini kita coba dulu untuk tes aki bawaannya.
ini dalam posisi motor off ya, belum dikunci kontak. Kita lihat ini tegangannya itu sudah di bawah 12 guys. Jadi ini 11,88 ya, sudah di bawah 12 sekian volt. Ini aki udah tekor. Kita coba untuk tes akinya itu dalam kondisi kontak on. Kita lihat dia turunnya tuh di 11,70-an ya, 11,60 sampai 70-an ya. Ini dalam kondisi kontak on, tapi lampunya itu masih mati semua ya, lampu senja sama lampu utama, hanya dihidupkan saja kontaknya. Ini kita coba ke lampunya itu on, turun ke 11,30-an ya. Oke, kita lihat turun di ya 11,6-an. Kita coba untuk tes dari kondisi motor off. Kita nyalakan kontak dengan lampu udah nyala semua ya. Ini turun di 11,30-an volt ya guys, jadi jauh banget. Kita coba untuk tes kondisi mesin hidup dengan lampu off semua ya. Kita coba starter dulu pakai kaki atau sikil. Kita lihat ini tegangannya itu naik turun ya, itu di 11, 12, 11, 12, naik itu hanya di mentok di 12, naik turun. Mungkin itu juga karena untuk itu kabel testernya itu kena getaran mungkin, jadi harus dipegang sih itu hasilnya. Kita lihat ini naik turun karena kena getaran sih, jadi nggak bisa standby. Tapi itu mentok itu hanya di 12 volt, nggak bisa naik lagi. Langsung saja kita lepas aki lamanya guys. Kita buka dulu bautnya ini. Itu jadi ada kabel tambahan, yaitu sebenarnya itu kabel full set untuk ke full DC ya, cuman belum full wave. Jadi makanya kabel gitu ya. Itu yang kabel di plus itu tuh sekring guys, jadi kalau ada konslet itu masih aman. Kita lepas lagi yang baut satunya. Ini sudah terlepas, langsung saja kita pasang aki barunya, ini aki Dynavolt. Kita pasang langsung. Ini saya harus butuh bantuan sih guys. Oke, ini sudah dapat bantuan, ada yang megangin kamera. Kita langsung pasang. Setelah terpasang kita tes dulu ya untuk aki barunya. Jadi ini aki baru langsung saya pasang ya guys, tanpa dicas ulang dulu ya. Ini kondisi motor mati. Kita lihat ini voltasenya itu di 12,70, 12,6 ya, 12,6, 12,70 ya. Ini posisi motor mati, kontak off. Kita langsung saja coba untuk menyalakan. Ini momen-momen yang ditunggu. Ini kondisi kontak on, lampu nyala semua ya, lampu senja sama lampu kota. Apakah langsung bisa satu jering? Wah, oke, mantap guys. ACN gua langsung jalan, ini bisa guys. Ini kita coba sekalian digas ya, ini bisa naik sampai berapa. Ini naik ke 13-an, mau naik ke 14 ya. Ini karena
nggak ada yang megangin kamera lagi, jadi saya agak susah untuk menancapkan gitu ya guys. Kabel testernya di AC-nya itu karena gerak-gerak terus kena getaran. Ini kita tes itu naik terus sambil kita ke sedikit ya. Ini posisi lampunya semua, lampu senja sama lampu kota. Ini bisa naik sampai ke 14-an. Oke, ini hasil dari setelah motor dinyalakan beberapa menit ya. Ini saya pegang untuk kabel testernya biar nggak gerak-gerak. Ini mentok di 14,10, 14,11an ya. Maksimalnya itu naik segini. Ya ini sudah cukup banget. Mantap guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.